itu menurut saya bagian dari angka ungguh terima kasih gitu partai politik terhadap kepala negara, terhadap presiden. Wakil presiden baru efektif kalau presidennya berhalangan. Tapi sepanjang presidennya ada, maka wakil presiden itu ban serep. Ada indikator umpamanya perpisahan kerjasama antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi pada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti ke mantan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Langkah ini sudah disetujui DPR dan dilakukan demi menjaga kondisivitas dan semangat persatuan nasional. Lantas bagaimana membaca pemberian amnesti dan abolisi tersebut? Kemudian bagaimana kriteria seseorang bisa mendapatkan amnesti maupun abolisi? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Bang Abdul Fikar Hajar yang sudah tersambung melalui Zoom bersama kami di Tribunnews on Focus hari ini. Halo, selamat malam Bang Abdul Fikar. Apa kabar? Selamat kabar baik. Selamat malam juga. Oke, Oke. sehat. Ya. Terima kasih Bang Ya. Fikar. Sebelumnya sudah kemudian menyempatkan waktunya untuk kemudian berdiskusi bersama saya hari ini Oke. begitu. Ya. Oke, Oke. Bang Fikar langsung saja, ini sebagai Mhm. pembuka apa yang sedianya membedakan antara amnesti dan abolisi yang diberikan ke Hasto dan Tom Lembong Ya. oleh Presiden Prabowo ini? Ya. Oke, presiden sebagai kekuasaan negara ya, eh, kalau dalam sistem kita, sistem presidensial itu kedudukannya presiden itu dua ya, ya presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara gitu. Jadi kepala pemerintahan dia mengepalai birokrasi pemerintahan ya, tidak termasuk DPR dan MPR dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tapi sebagai kepala negara, presiden mengepalai semua lembaga ya, apa negara sebagai kepala negara dia kepalanya gitu ya, termasuk apa di dalamnya ada Mahkamah Agung, ada apa namanya MK. eh, MK, ada DPR. Nah, itu kepalanya sebagai kepala negara itu dia. Nah, sebagai kepala negara itulah dia punya hak prerogatif yang melintasi kewenangan yudisial gitu, kewenangan dunia hukum. Ada empat sebenarnya. Jadi selain amnesti, abolisi, ada juga gerasi, ada juga rehabilitasi. Nah, jadi sebenarnya ada empat kewenangan presiden sebagai kepala negara yang masuk ke wilayah yudisial, gitu, yang masuk ke wilayah hukum, gitu. Nah, umumnya kalau yang apa gerasi dan rehabilitasi itu dimanfaatkan oleh mereka yang apa namanya, yang berproses hukum ya. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum, dia mentok tidak ada upaya hukum lagi, hanya sudah PK juga sudah, baru dia gerasi. Nah, jadi gerasi itu ada permohonan maaf kepada presiden ya. Nah, permohonan maaf itu bisa mengurangi hukuman ya, bisa juga dibebaskan gitu ya, bisa juga ditolak gitu ya. Demikian juga rehabilitasi. Rehabilitasi itu pengembalian nama baik gitu. Nah, itu umumnya proses peradilannya tetap jalan, tapi ada apa tangan presiden sebagai kepala negara yang masuk ke wilayah yudisial. Nah, yang dua, yang amnesti dan abolisi ya, biasanya pada waktu yang lalu itu digunakan atau dipakai pada peristiwa-peristiwa politik gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang berkaitan dengan kegiatan politik. Nah, umpamanya amnesti atau abolisi yang dilakukan pada bekas pemberontak GAM umpamanya ya, atau bekas pemberontak eh, yang di Papua itu ya, itu umumnya ya diberikan itu, kalau tidak amnesti ya abolisi itu. Nah gitu. Kenapa? Karena di situ memang ada aspek politisnya gitu. Lebih kental apa
perbuatan yang dilakukan yang kemudian menyebabkan mereka dihukum itu lebih bersifat politis gitu. Ya, umpamanya itu tadi pemberontakan kan itu pasti politis. Nah, dalam konteks Hasto dan Tom Lembong, ya, menurut saya kacamata yang digunakan oleh presiden itu, gitu. Ya, walaupun umpamanya dua-duanya kan tindak pidananya sebenarnya korupsi, ya belum dan kejahatan korupsi ini belum pernah ada yang diamnesti atau yang di apa namanya yang diabolisi gitu ya karena itu tadi saya bilang tekanannya atau penggunaan dua lembaga ini ya dua dua hak prerogatif presiden ini lebih pada kejadian-kejadian yang bersifat politis gitu. Nah, karena itu, menurut analisa saya, ketika presiden sebagai kepala negara menggunakan institusi ini atau lembaga amnesti dan lembaga abolisi ini terhadap Hasto dan siapa namanya Tom Tom Lembong, Lembong. maka sebenarnya dimensi politisnya yang dia lihat gitu. Bisa jadi menurut Pak Presiden Tom Lembong itu tidak melakukan kesalahan yang bersifat kriminal sebenarnya. Ya, kan kalau kalau lihat persidangannya lebih pada kriminalisasi terhadap kebijakannya. Jadi Hmm. jadi dia mengambil kebijakan, kemudian katanya ada orang yang diuntungkan atau ada pihak yang diuntungkan. Menurut saya sih itu satu hal yang biasa gitu. Di dalam satu kebijakan pemerintah atau negara pasti ada masyarakat yang merasa dirugikan, pasti juga ada masyarakat yang merasa diuntungkan dengan kebijakan itu. Nah, itu sesuatu yang lumrah gitu. Karena yang biasanya kebijakan itu regulasi bentuknya gitu, ya. Bentuknya itu pengaturan. Tuh, nah, karena itu pengaturan-pengaturan itu tadi konsekuensinya bisa ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya seperti itu. Nah, karena itu menurut saya khususnya kasus Tom Lembong itu kriminalisasi terhadap kebijakan. Karena ternyata di dalam proses persidangan tidak ada bukti yang mengaitkan bahwa umpamanya dengan kebijakan itu Tom Lembong Memperkaya mendapatkan diri. keuntungan, Hmm. memperkaya diri, umpamanya nggak terbukti itu. Karena itu baik di dalam putusan pengadilan negeri ya maupun kemudian dia banding ya belum 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 sempat putusan bandingnya ya tetapi di pengadilan negeri kan disebut dia tidak ada mens rea-nya, tidak ada niat jahatnya ketika dia melakukan atau mengeluarkan kebijakan itu. Bahwa kebijakan itu menguntungkan sebagian orang, iya, gitu. Ya, tapi kemudian hakimnya tetap menghukum. Padahal sebelum putusan saya bilang ini pasti lepas, ini pasti onslah. Perbuatannya dianggap ada, tapi bukan tindak pidana, gitu. Mestinya itu yang dikenakan kepada Tom Lembong. Tapi ternyata kan tetap dihukum. Iya kan, 3 tahun 6 bulan kalau nggak salah ya. Nah, tapi dia kemudian mengajukan banding. Nah, terhadap Hasto, ya terhadap Hasto akan ada dua tuduhan, ya satu korupsi, satunya menghalang-halangi penyidikan. Yang satu tidak terbukti, tapi yang terbukti adalah korupsinya, yaitu yang membantu Harun Masiku, ya yang ingin jadi anggota DPR gitu ya. Nah itu yang terbukti. Nah eh, mungkin mungkin ya Presiden melihat begini, siapa sih yang kepengen jadi anggota DPR yang pakai ini tidak mengeluarkan kos yang banyak gitu, ya kan? Itu udah menjadi rahasia umum gitu. Tidak ada orang yang jadi berkampanye atau ikut partai politik ingin menjadi anggota DPR dia tidak mengeluarkan biaya. Itu hampir tidak ada, mustahil gitu ya. Nah, karena itu mungkin dilihat seperti itu. Tuh, karena itu dianggap perbuatannya lebih bersifat politis. Nah, dan eh, tetapi karena Hasto tidak melakukan upaya hukum, ya begitu diputus dia belum melakukan banding gitu ya walaupun masih pikir-pikir. Nah tapi kemudian sangat mungkin itu dilihat oleh stafnya Pak Presiden itu sebagai tindakan menerima putusan
gitu. Jadi seolah-olah dianggap putusannya Hasto itu sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan. Nah, nah karena itu ada perbedaan pemberiannya, ya. Kalau terhadap Hasto itu amnesti, amnesti itu artinya diampuni, dihilangkan akibat hukumnya, hukumannya maksudnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Sebenarnya kalau dia banding juga mestinya kena juga. Nah kalau Hasto itu artinya prosesnya tetap ada, ya dia nyatakan bersalah, tapi akibat hukumnya hukuman penjaranya itu dihilangkan, itu amnesti, Hmm. diampuni gitu. Tapi kalau abolisi, ya abolisi itu perkaranya yang dihilangkan, gitu. Artinya dianggap tidak ada perkara. Jadi Tom Lembong itu dianggap tidak melakukan perbuatan kriminal sehingga dia tidak pantas dihukum. Nah, karena itu dia diberikan abolisi. Nah, abolisi itu tidak hanya memaafkan, ya, tidak hanya menghilangkan akibat hukum, tapi juga perkaranya dianggap tidak ada. Nah, itu bedanya. Gitu. Jadi amnesti dengan abolisi itu bedanya. Satu hanya memaafkan, diampuni akibat hukumnya, ya perkaranya tetap ada, dia tetap secara hukum dianggap bersalah gitu, ya sudah melakukan, tapi akibat hukumnya yang dihilangkan. Tapi kalau abolisi itu justru perkaranya yang dianggap tidak ada. Begitu. Inilah. Nah, Oke, baik. Ini kan sebenarnya kasus dari Tom Lembong maupun Hasto kan baru berjalan beberapa bulan begitu. Tapi ini sudah keduanya sudah mendapatkan abolisi maupun amnesti. Ini apa tidak terlalu cepat begitu, Bang Fikar? ya, itu tadi saya bilang ya Hmm. bahwa apa namanya kewenangan presiden ini tidak ada apa namanya terlalu cepat atau kenapa tidak apa tidak juga pada yang lain. Tapi kalau amnesti ada 1.000 lebih loh. Selain Hasto itu ada kalau nggak salah 1.161 apa kalau nggak salah ya. 1116. 1.116. Nah, Hmm. termasuk Hasto gitu kan. Ya. Jadi banyak itu yang seperti Hasto. Artinya dia memang sudah dianggap bersalah tapi diampuni, terutama mereka yang umurnya udah 70 tahun lebih itu kalau nggak salah ya. Hmm. Dari pemberitaan saya dengar begitu. Diampuni dan dianggap sudah tidak perlu lagi melaksanakan hukuman karena akibat hukumnya itu dihapuskan gitu. Walaupun dia tetap dianggap sudah bersalah gitu. Nah, tapi kalau yang abolisi seperti Tom Lembong itu justru perkaranya yang dianggap tidak ada gitu. Ya, jadi dianggap tidak ada dan dia kemudian dimaafkan gitu. Di apa namanya? Tidak ada lagi proses hukum terhadap Tom Lembong itu. Begitu. Baik. Kalau dalam hukum apa, adakah batasan begitu jenis kasus yang bisa diberikan amnesti atau abolisi begitu, Bang Fikar? Itu yang tadi saya katakan Hmm. sebenarnya lebih amnesti dan abolisi ya itu lebih banyak diberikan pada mereka yang melakukan tindak pidana yang berdimensi politik Hmm. gitu ya, pemberontakan umpamanya ya, Hmm. apa mengganggu program pemerintah yang lain umpamanya ya. Nah, itu ya ada dimensi politiknya gitu ya, ada dimensi politiknya sehingga ketika presiden akan memutuskan itu dia harus minta pertimbangannya pada DPR. Ya, dia minta pertimbangannya DPR karena itu tadi ada dimensi politiknya, amnesti atau abolisi. Tapi kalau gerasi dan rehabilitasi itu minta pertimbangannya pada Mahkamah Agung. Nah, jadi pada pejabat hukum gitu, ya. Jadi kepada Mahkamah Agung minta pertimbangan baru gerasi itu dikurangi hukuman atau dibebaskan atau apa. Tapi itu berkaitan dengan kasus gitu. Kasusnya tetap ada. Gitu. Cuma dia dimaafkan, diampuni, diberi gerasi gitu. Dan dia tidak harus menjalankan. Karena itu pertimbangannya selain itu merupakan kewenangan presiden juga atas pertimbangan Mahkamah Agung. Tetapi yang amnesti dan abolisi ya karena dia berdimensi politik maka pertimbangannya dari lembaga politik dalam hal ini adalah DPR. Kalau DPR setuju jalan itu amnesti dan abolisi. Kalau DPR-nya tidak setuju nggak bisa juga presiden jalan sendiri. Nah begitu.
Oke, Bang Fikar, ini kan kemarin juga banyak begitu yang isu-isu muncul. Kenapa kemudian Pak Hasto dapat amnesti begitu? Apakah ada kong kali kong antara Pak Prabowo dengan PDIP terkait pemberian amnesti ini sendiri? Kalau Bang Fikar sendiri melihat pemberian amnesti ke Hasto, apakah ada kong kali kong di baliknya? Atau seperti yang dikatakan Bang Fikar tadi ya, mungkin Pak Prabowo hanya melihat kalau ingin maju ke DPR ya pasti akan ada permainan uang di balik itu semua begitu Bang. Ya, saya kira saya begini. eh Kalau motif ya motif, nah itu yang sampai hari ini saya belum belum baca nih putusan amnesti dan abolisinya ya, apa isi pertimbangannya gitu ya, pertimbangan yang pastinya gitu ya, yang tertulisnya di dalam keputusan presiden Hmm, itu hmm, apa pertimbangannya, itu yang belum belum saya ketahui banyak gitu. Tetapi dari itu tadi, dari lembaga yang digunakan gitu ya, maka tekanannya pada pada politik itu sebenarnya, pada apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebenarnya bagian dari tindakan politik sebenarnya gitu. Nah, apakah kemudian ada deal Pak Prabowo dengan Hasto atau dengan apa namanya Tom Lembong segala macam? Nah, itu yang sampai hari ini saya belum tahu gitu ya, tidak mengerti karena kan gini. Politik itu kan banyak orang bilang itu seni kemungkinan, yang tidak mungkin jadi mungkin gitu ya. Politik itu seni kemungkinan, sehingga ketika orang ada kebijakan politik ya, itu tadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang dianggap tidak bisa kemudian menjadi bisa, dan seterusnya. Nah, karena itu saya belum melihat motif politiknya, tetapi dari pernyataan apa partai PDI Perjuangan ya, bahwa dia tidak menjadi tidak masuk dalam pemerintahan, tapi juga tidak oposisi. Dia cuma Penyeimbang menjadi begitu. penyeimbang. Gitu ya. Nah, saya kira ini indikator gitu ya. Artinya dia tidak akan sekeras kalau dia menempatkan diri sebagai oposisi. Ya, Hmm. walaupun katanya memang di dalam sistem presidensial kita tidak dikenal istilah oposisi. Itu kalau menurut saya sih diplomasi aja, itu perkataan seperti itu gitu ya. Padahal nyatanya di DPR umpamanya, ketika DPR akan mengajukan kontrol terhadap negara, terhadap pemerintah, maka di sana juga sebenarnya terjadi perdebatan karena di sana ada beberapa 9 kekuatan politik gitu ya. Nah itu karena itu kemudian di dalamnya ada koalisi ya, ada koalisi dan ada oposisi sebenarnya Ya. ya. Ada yang sependapat ketika mengambil kebijakan, ada yang tidak sependapat. Nah, yang tidak sependapat itu sebenarnya oposisi gitu. Nah, karena itu kemudian dengan bahasa yang eufemisme, lebih halus, pakai terminologi penyeimbang gitu. Hmm. Jadi ya, eh, itu menurut saya bagian dari angga ungguh terima kasih gitu partai politik terhadap kepala negara, terhadap presiden gitu. Nah, cuma kan kalau kalau si siapa namanya Tom Lembong ya, sekarang kan Tom Lembong ini tidak tidak diam dia, ya kan, malah melaporkan hakim-hakimnya segala macam, ya kan. Ya. Hmm. Nah, ini agak beda ya, karena itu tadi saya bilang, karena kasusnya sendiri dianggap tidak ada gitu ya, oleh presiden, oleh kepala negara, dengan abolisi itu bukan semata-mata menghentikan perkara atau memaafkan Tom Lembong, karena Tom Lembong belum ada putusannya, belum ada putusan yang tetap ya. Dia dihukum 3 tahun 6 bulan kalau nggak salah ya, kemudian dia banding. Nah, artinya prosesnya masih jalan sebenarnya, tapi kemudian dia diabolisi, diberikan abolisi, artinya perkaranya dianggap tidak ada. Nah, karena itu kemudian dia sekarang sedang berusaha melaporkan hakim-hakim yang memang dia anggap ya sudah menjatuhkan dirinya. Ya, padahal umpamanya fakta persidangan itu ya membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan kecuali dia mengeluarkan kebijakan.
dalam hal ini regulasi umpamanya di dalam konteks perdagangan. Nah, bahwa itu ada efek menguntungkannya bagi masyarakat, ya itu sesuatu yang lumrah saja gitu. Itu satu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Tom Lembong atau Menteri Perdagangan Tom Lembong itu juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelumnya. Ya, Ya, ya. ada beberapa Menteri Perdagangan. Ya, nah tapi yang disasar hukumannya hanya Tom Lembong. Yang dilakukan penegakan hukumnya hanya Tom Lembong. Yang lain kan nggak ada, nggak terlihat gitu. Ya, umpamanya berapa kali siapa namanya Menteri Hartarto itu siapa Erlangga Hartarto itu dipanggil ke kejaksaan beberapa kali. Kemudian ada lagi siapa namanya itu Erick Thohir dan Garibaldi kalau nggak salah Boy Thohir gitu ya, panggil juga selesai juga nggak ada kelanjutannya gitu ya. Nah itu yang kemudian juga menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan kok terhadap Tom Lembong jalan terus ya, Ya. terhadap Tom Lembong dan Hasto kok jalan terus. Nah kalau kalau yang Hasto sih mungkin ya ada alasannya itu tadi yang soal Harun Masiku ya, tetapi terhadap Tom Lembong itu yang menurut saya yang mengherankan gitu ya, karena apa, sangat mungkin yang seperti kamu bilang tadi ya, Tom Lembong ini apa namanya struktur pikirannya itu pikiran pendidikan Barat gitu, pendidikan yang budayanya tidak sama dengan budaya Timur gitu. Umpamanya Tom Lembong diminta ini, diminta itu, tapi dia tidak mau. Itu bukan urusan persoalan itu, tidak ada kaitannya dengan persoalan ini, umpamanya. Nah, bisa jadi yang terjadi seperti itu. Baru kemudian perkaranya diteruskan. Padahal yang lain, ya Menteri Perdagangan yang lain juga yang melakukan kebijakan yang sama dengan Tom Lembong, satu pun tidak ada yang tidak ada yang diproses hukum. Nah, itu mengindikasikan bahwa itu tadi apa namanya Tom Lembong eh, tidak apa namanya tidak mengadaptasi ya sistem dan kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Karena itu Hmm. saya juga membaca ada yang bekas jadi menteri yang pernah diproses juga yang mengimbau pada apa namanya pemuda-pemudi atau orang Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, kalau mereka sudah dapat kerja dipanggil jangan mau pulang gitu ya. Karena apa, karena itu tadi ya, datang ke Indonesia dipercaya untuk menjabat sesuatu tapi ujungnya diproses gitu. Nah kenapa bisa diproses, karena tidak bisa beradaptasi, dia tetap profesionalismenya dikedepankan ya, ketimbang ketimbang mengikuti budaya kerja yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saya kira itu juga menjadi faktor gitu, menjadi faktor kenapa apa namanya terhadap Tom Lembong perkaranya diteruskan gitu. Walaupun Ya, sekarang sudah diabolisi, begitu. ya, baik. Ini berarti mungkin kasus dari Tom Lembong akan berjalan lebih panjang begitu ya, karena Tom Lembong akhirnya saling melaporkan hakim dan lain sebagainya begitu, karena dia merasa tidak ada kesalahan dalam kebijakan yang Betul, diambil begitu ya. Oke, Bang betul. Fikar, ini dari pengambilan kebijakan abolisi maupun amnesti dari Presiden Prabowo ini sendiri kemarin kan juga tidak ada sangkut pautnya atau keterlibatan begitu dari Wapres Gibran. Apakah kebijakan ini memang tidak butuh dari apa namanya persetujuan dari Wapres kah, atau memang cukup di Presiden saja pengambilan Ya, kebijakan abolisi dan amnesti ini? ya. Wapres itu atau baru dimanfaatkan kalau ban utamanya terganggu. Nah, jadi wapres itu dalam sistem pemerintahan presidensil ya, dia kedudukannya hampir sama itu dengan menteri. Dia pembantu saja, tapi dia lebih lebih tinggi karena dia dipilih kan, bukannya bukan ditunjuk oleh presiden gitu, tapi dia dipilih bersama-sama presiden. Tetapi fungsinya itu dia menjadi optimal kalau presiden berhalangan. Nah, itu yang diatur di dalam konstitusi kita seperti itu. Jadi wapres itu menjadi melakukan tugasnya presiden, ya mengambil alih tugas presiden, kalau presidennya berhalangan. Kalau tidak berhalangan ya, ya dia biasa saja, dia cuma jadi wakil saja, dia tidak bekerja sebagai sebagai presiden, walaupun namanya wakil presiden gitu. Nah jadi
ketika mengambil keputusan, ya maka yang akan mengambil keputusan hanya presiden. Nah, karena itu produk-produk ketetapannya keputusan presiden namanya, bukan keputusan presiden dan wakil presiden. Bukan, nggak ada keputusan wakil presiden tuh nggak ada. Ya, yang ada itu keputusan presiden gitu. Nah, karena itu tidak berpengaruh ya adanya wapres itu ketika presidennya itu masih bisa bekerja aktif gitu. Jadi demikian juga secara hukum hukum itu tidak mengharuskan ya keterlibatan wakil presiden dalam ketika presiden mengambil keputusan-keputusan, karena presiden sendiri itu kan lembaga yang lembaga kenegaraan yang memimpin negara ini gitu. Wakil presiden baru efektif kalau presidennya berhalangan, tapi sepanjang presidennya ada maka wakil presiden itu ban serep gitu ya, bisa nggak dipakai juga gitu ya. Maksud saya bisa tidak dia ada tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tugas dia sebenarnya sama dengan tugas presiden. Begitu. Oke, Ya. baik. Tapi apakah abolisi dan amnesti ini diberikan dengan pengakuan bersalah dari pelaku atau tidak perlu ada pengakuan dari pelaku begitu, Bang Fikar, dalam Ya, pemberiannya? tadi kan saya katakan amnesti itu terhadap seorang yang sudah dihukum, ya. Jadi yang diampuni itu akibat penghukumannya, gitu. Ya, yang dimaafkan, yang dihilangkan itu akibat hukumannya. Nah, Hasso Hmm. itu kan tidak melakukan banding, ya, tak dianggap itu dia sudah menerima putusan. Nah, karena itu yang dihilangkan adalah hukumannya, ya. Nah, tetapi yang Tom Lembong yang abolisi yang dihilangkan itu perkaranya, gitu. Ya, jadi masalah yang diproses menjadi persoalan hukum, gitu. Ya, karena Hmm. dia belum belum dianggap bersalah, ya. Ya. Walaupun dia di pengadilan negeri sudah dihukum 3 tahun 6 bulan, tapi dia banding. Artinya putusan pengadilan negeri itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi Tom Lembong itu belum dihukum sebenarnya, belum ada hukuman yang tetap gitu. Nah, karena itu terhadap dia dikenakannya adalah abolisi. Lebih penekanannya pada menghilangkan perkaranya, menghilangkan masalah yang kemudian dia menjadi seorang pesakitan harus melakukan dikenai hukuman gitu. Dia belum dia hukum, ya, karena itu perkaranya yang dihilangkan. Begitu. Oke, tapi kalau Tom Lembong tadi kasusnya kan dihilangkan karena memang seharusnya tidak ada perkara ini. Tapi kalau di Hasto sendiri kan ada perkaranya. Bagaimana kemudian nasib dari tersangka-tersangka lainnya? Apakah ini juga masih akan terus berjalan, Bang? Iya, iya. Artinya kalau ada tersangka yang berkaitan dengan perkara Hasto umpamanya, ya masih jalan gitu. Ya Hmm. kan? Karena itu tadi yang diampuni dari Hasto itu hukumannya. Perbuatannya sendiri sebenarnya tidak diampuni oleh presiden, ya. Karena apa? Karena Hasto sudah dianggap sudah ada hukumannya, sudah ada putusan. Dia sudah dihukum di pengadilan negeri, dia tidak mengajukan banding, tidak Hmm. mengajukan upaya hukum. Dianggap dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dianggap dia sudah dihukum. Nah, yang diampuni, yang dihilangkan adalah hukumannya, akibat hukum dari penghukuman itu, bukan perkaranya. Nah, tetapi Tom Lembong beda tuh, ya. Ya. Tom Lembong itu ngajukan banding, artinya perkaranya masih jalan, masih hidup istilahnya perkaranya. Yang dihilangkan adalah perkaranya, gitu. Jadi dia diampuni dan dihilangkan perkaranya. Oke. Begitu. Oke, baik. Tapi kalau misal di kemudian hari ada yang menjerat dengan pidana yang serupa, apakah mungkin bisa berjalan lagi meskipun Tom Lembong tadi seharusnya perkaranya memang sudah tidak ada, tapi setelah diberikan abolisi ini berhenti semua dan perkaranya sudah selesai. Apakah tapi kalau misal ada eh, pidana yang mungkin menjerat Tom Ya. Lembong lagi dengan perkara yang sama, bisakah ini akan Oh, berjalan lagi, Bang? oke. Nah, kalau melihat ajas dan prinsip hukum, ya, kalau terhadap Hasto itu masih mungkin, ya. Hmm. Terhadap Hasto, ya masih mungkin. Kalau ada perkara lain, ya, tapi juga menjadi tidak mungkin karena perkara itu dianggap sudah selesai.
dan kalau diadili dengan perkara yang sama, dengan saksi yang sama, dengan perbuatan yang sama, itu nggak bisa. Itu namanya nebis in idem. Kalau Hmm. di dalam sistem hukum itu, seseorang tidak bisa diadili dalam perkara yang sama dua kali gitu. Itu Oh, namanya nebis in idem. Ada KUHP tuh ada di dalam KUHP, lupa saya pasal berapa, tapi disebutkan seperti itu. Orang tidak bisa diadili dua kali. hmm. Nah, tetapi terhadap Tom Lembong ya, karena abolisi itu menghilangkan perkaranya tidak ada gitu ya. Menurut saya tidak mungkin dia dituntut lagi dengan perkara yang sama gitu. Karena abolisi itu sudah menghapus gitu. Sudah menghapus sama sekali tidak ada perbuatan itu. Nah, kecuali ada perbuatan lain ya, ada kebijakan dia yang lain ya, yang kemudian melahirkan dalam kedudukannya sebagai Menteri Perdagangan, dan kemudian melahirkan kasus korupsi juga umpamanya oleh kejaksaan atau oleh penegak hukum dilihat itu bagian dari korupsi juga. Nah, itu masih mungkin. Tapi itu tadi saya bilang beda berarti karena kasus yang pertama atau perkara yang pertama dianggap tidak ada, dianggap hilang gitu. Jadi kalaupun ada pengulangan, dia bisa dua kemungkinannya, ya. Bisa disebut juga sebagai nebis in idem karena perkara itu pernah disidangkan walaupun belum ada putusan yang tetap gitu, ya. Tapi juga bisa juga itu tidak bisa karena dianggap tidak ada itu tadi. Karena sudah diputihkan oleh si abolisi itu, oleh lembaga abolisi itu, dianggap itu bukan bukan tindak pidana gitu. Jadi kalau kasus itu diajukan lagi, maka pengadilan akan bilang ini nggak bisa diadili, penasihat hukumnya terutama, umpamanya di eksepsi gitu. Ini nggak bisa diadili karena itu bukan tindak pidana, oleh presiden dihapuskan itu perkaranya, itu bukan perbuatan pidana. Begitu. Oke, Bang Fikar, ini selain Hasto, kemarin juga ada satu tersangka penghina mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang kemudian dibebaskan dalam pemberian amnesti ini. Kalau menurut Bang Fikar ini menilainya bagaimana? Ini apakah ada hubungannya begitu? Kayak kok kebetulan sekali ya, Hasto kemarin sudah diberikan amnesti yang mungkin ada perkaranya dengan Jokowi, kemudian ini satu tersangka penghina Jokowi juga yang kemudian diberikan amnesti yang sama begitu oleh Pak Prabowo. Kalau Bang Fikar sendiri, melihatnya ini bagaimana? Iya, ya menurut saya sangat mungkin ya karena itu tadi ya, menghina kepala negara itu kan politik sebenarnya, subversif ya, apa namanya, ada semacam penghinaan ini segala macam seperti Hasso juga ya, karena itu kemudian juga dia juga di amnesti bukan diabolisi kan, di Hmm, ya. amnesti gitu karena akibat hukumnya yang dihilangkan, tapi perbuatannya sendiri sudah ada gitu, perbuatannya ada dan ada akibat hukumnya yaitu putusan pengadilan. Nah, jadi yang diampuni, yang dimaafkan, yang dihilangkan adalah putusan pengadilannya, akibat hukumnya gitu yang dihilangkan. Jadi bukan perkaranya. Jadi sangat mungkin bisa jadi yang 1116 juga itu ada apa namanya, berdimensi itu gitu. Ya, tidak kriminal murni, bukan kriminal murni gitu, bukan kejahatan mencuri, apa namanya, merampok atau apa membunuh gitu, bukan kejahatan itu. Saya kira kejahatan-kejahatan yang berdimensi apa namanya, politik gitu, yang berdimensi bahwa apa kejadian itu adalah sebenarnya kalau dilihat dari kacamata politik tidak ada itu yang namanya kriminal gitu. Karena umpamanya dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi perbuatannya dianggap sebagai perbuatan kriminal atau melawan hukum. Begitu. Baik, ini mungkin banyak yang mempertanyakan kemudian kenapa eh, Hasto yang kemudian kemarin sedang memanas dengan Jokowi diberikan amnesti, kemudian ini Ya, penghina Pak Jokowi juga diberikan amnesti, kemudian ada bola liar begitu yang kemudian dihubung-hubungkan. Apakah ini Prabowo memang sedang bersitegang dengan Pak Jokowi hingga akhirnya memberikan amnesti kepada orang-orang yang kemudian hari yang dulunya ini bermasalah dengan Jokowi juga begitu, Bang. ya, kan gini, relasi presiden
existing presiden yang sedang berkuasa Hmm. dengan presiden yang lalu, gitu ya, sekalipun anaknya jadi wakil, ya. Itu kan sebenarnya putus, tidak ada kaitan apa-apa secara yuridis, secara hukum. Hmm. Ya, secara sosiologis bisa jadi, umpamanya dia merasa merasa apa namanya punya jasa ikut memperjuangkan dia jadi presiden, umpamanya. Nah, sehingga kalau dia jalan-jalan ke Jogja, dia mampir ke Solo, umpamanya begitu ya. Entah dia mau temu, entah mau apa gitu. Tapi itu kan sosiologis gitu. Artinya eh, relasi kemanusiaan saja itu yang terjadi, bukan relasi yuridis, bukan relasi yang bersifat sistem gitu, bukan. Tapi itu lebih cair gitu, lebih cair. Nah karena itu menurut saya bisa jadi ya kalau pola-pola relasi yang sosiologi seperti itu akan bisa tetap terjadi ya, tetapi di sisi yang lain ya ketika presiden existing melakukan apa namanya penilaian terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut yang dianggap kejahatan sebagai kepada kepala negara, ternyata ketika dilihat ini kan cuma persoalan politik saja sebenarnya, bukan, tidak ada aspek yuridisnya yang sangat kental kemudian menyebabkan orang ini bisa disebut sebagai penjahat. Kalaupun penjahat itu pakai tanda kutip penjahat politik gitu, ya kan penjahat politik itu menurut saya bukan kriminal. Substansinya adalah perbedaan pendapat dengan orang yang diserang, orang yang menjadi yang dioposisikan oleh si pelakunya gitu. Nah karena itu ketika Presiden existing Pak Prabowo ini mengambil keputusan mengamnesti semua orang yang pernah berkaitan hukum dengan presiden yang lalu gitu ya, orang boleh saja menafsirkan. Ini pasti ada secara sosiologis ada perpisahan, ada clash atau apa segala macam gitu. Tapi bisa jadi presiden yang lama itu menganggapnya seperti itu. Ya ada anggapan seperti itu gitu. Ya loh, itu kan yang menyakiti saya kok dibebaskan. Umpamanya bisa jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul gitu. Ya. Nah, tetapi itu tadi yang saya bilang presiden yang sekarang atau yang Pak Prabowo itu melihat itu sesuatu yang sebenarnya bukan kriminal murni, tapi lebih bersifat politis yang sebenarnya kalau orang politikus yang sudah kuat ya dia tidak akan tersinggung umpamanya dengan tindakan-tindakan orang yang seolah-olah menyakiti dia tapi sebenarnya tidak ada apa-apa gitu, hanya perbedaan pendapat saja. Nah, karena itu ya boleh saja orang menafsirkan seperti itu gitu ya. Artinya indikator umpamanya perpisahan kerjasama antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, bisa saja ditafsirkan seperti itu ya. Tapi itu tadi saya bilang itu kan batasnya cuma relasi sosiologis saja, bukan umpamanya kewajiban hukum Pak Prabowo atau Presiden existing harus mengikuti nasihat atau tunduk pada presiden yang lalu umpamanya, kan nggak ada itu, nggak ada keharusan gitu ya. Jadi dia bebas saja, dia punya kewenangan yang mandiri gitu, dia tidak harus mengikuti itu. Nah sekalipun anaknya jadi wakil, maksud saya seperti itu begitu Dila. Oke, baik. Bang Fikar, berarti ini sebenarnya keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo ini memang murni karena ya untuk kebijakan pada umumnya begitu ya, tidak ada tendensi Betul. dengan pihak lain di luar sana. Ah, Seperti pun Pak Jokowi begitu ya. iya, ya. Tapi ya saya baru ingat, semua itu dilakukan Pak Prabowo untuk keutuhan bangsa gitu kalau nggak salah ya, yang Iya, digembar-gemborkan kondisivitas. ya, Hmm. untuk kondisivitas dan keutuhan bangsa. Karena itu dia lakukan itu tindakan-tindakan itu. Banyak loh, 1116 gitu. Kita belum pernah, saya juga belum pernah dengar, apalagi waktu zamannya Pak Jokowi kan hampir nggak ada yang dilakukan amnesti atau abolisi ya. Ya. Nah, ini cukup banyak nih ya. Saya kira ini satu langkah yang maju ya, langkah rekonsiliasi yang bagus ke depan Hmm. untuk mendukung berdirinya negara hukum yang konsisten gitu ya, yang juga menghargai apa namanya aspirasi-aspirasi dan keinginan dari warga negaranya. Begitu.
Baik, terima kasih Bang Fikar diskusinya malam hari Oke, ini. Begitu ini menarik oke, begitu ya, karena lagi-lagi Pak Prabowo akhirnya membuat gebrakan tadi memberikan abolisi dan amnesti juga kepada kasus tipikor begitu ya, yang sebelumnya ya, belum pernah ada begitu belum ya. pernah ada, ya, ya Ya, belum dan pernah ini ada. juga mungkin keputusan atau kebijakan yang terbanyak yang diambil oleh Pak Prabowo dengan memberikan amnesti kepada 1.116 Seratus. orang begitu Betul, untuk betul, kemudian HUT RI besok begitu ya. ya, Oke, betul, baik. betul. Terima kasih Oke, Bang Fikar diskusinya. Terima kasih juga oke, sudah menyempatkan waktu malam hari ini begitu. oke. Sampai jumpa di obrolan Ada lain dengan tema yang lain begitu lain juga, lagi. Bang Fikar. Oke, Demikian Tribuners, diskusi saya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar hari ini. Nantikan obrolan saya bersama narasumber lain, tentu dengan topik yang menarik lainnya di program Tribun News on Focus. Saya Tini Ausin dan kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.